Oke, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Mazaya sama Tasya ya. Di sini saya mau menyampaikan terkait paparan penggunaan program MIT APP Inventor ya. Jika memang di mana untuk pemaparan saya terkait pemrograman MIT APP Inventor ini dalam tujuan untuk mendukung pemahaman ya, menguatkan, memberikan pemahaman saudara Mazaya maupun Tasya selaku mahasiswa bimbingan saya di kuliah kerja praktek di KP ya, kerja praktek di LIPI ya, Oke. Nah, di mana tema dari kerja praktek Anda nanti kan terkait pembuatan tempat tidur pasien ya yang terintegrasi dengan smartphone Android, yang mana untuk komunikasi antara hardware dengan software Anda memanfaatkan Internet of Things gitu ya. Nah, di mana untuk aplikasi tersebut, aplikasi Android-nya Anda saya menyarankan memanfaatkan MIT APP Inventor. Di mute aja enggak apa-apa ya, nanti kalau mau ngomong nanti bisa di unmute supaya suara saya lebih jelas Anda dengarkan. Nah, di sini terkait penggunaan MIT APP Inventor, saya akan screenshot terkait bahan-bahan ya yang diperlukan ya. Yang pertama terkait buku panduan ya, saya coba lihat secara keseluruhan ya di sini. Sebenarnya sudah saya membuat buku juga terkait MIT APP Inventor ya. Jadi buku panduan ini sudah ber-ISBN ya, cuman mungkin belum ada di pasaran. Di sini saya nerapkan mulai awal ya, mulai basic pemrogramannya, tapi sudah penerapannya ke microcontroller ya. Di sini microcontroller saya menggunakan Arduino gitu ya. Nah, kasusnya yang awal saya perkenalkan untuk kasus ini adalah penggunaan Bluetooth ya. Saya belum masuk ke IoT, Internet of Things. Jadi untuk Internet of Things nanti teman-teman bisa bertahap ya. Saya pun juga paparannya nanti bertahap. Nah, karena perlu basic dulu ya. Basic pertama dari Bluetooth, tapi itu nanti kita ke Internet of Things, langsung kita ke Internet of Things karena Anda butuh keterampilan juga untuk pemrograman menggunakan MIT APP Inventor. Nah, ini buku panduan yang mana ada 130 halaman. Di sini baik penggunaan terkait Arduino-nya ya, peletakan pin-pinnya ya, kemudian untuk Bluetooth pun sama ya. Jadi ada beberapa kasus ya yang memang di sini terkait kasus-kasus alat-alat medis itu juga sudah saya paparkan gitu ya. Nah, kenapa Bluetooth? Karena untuk integrasi aja teman-teman bisa menggunakan Bluetooth ataupun Internet of Things. Kalau Bluetooth kan terbatas pada jarak 20 meter, kalau Internet of Things tak terbatas pada jarak. Nah, di sini salah satu referensi literatur. Kedua, teman-teman perlu menggunakan ini APP Inventor .mit.edu ya. Nah, Anda sebelum mulainya Anda bisa masuk ke tampilan utamanya, yaitu tampilan webnya. Di sini ada create aplikasi, Anda klik aja aplikasinya. Loginnya Anda bisa menggunakan Google ya, akun Gmail untuk loginnya. Ya, Anda bisa masuk. Di sini nanti diadakan pada tampilan utama ya, tampilan utama. Di sini pada MIT APP Inventor di sini itu akan ke-record ya, sebenarnya akan ke-record semua proyek-proyek Anda, mulai pertama Anda mengenal. Jadi mulai Anda membuat tahun berapa ini ke-record semuanya. Jadi sudah otomatis ada database-nya. Nah, sehingga untuk pembuatan proyek baru yaitu Anda bisa buka dua, kalau misalkan Anda pernah buat ya, Anda bisa buka dua link ya, karena pasti hubungannya nanti sama pemrograman ya. Nah, jadi ada dua. Nah, untuk apa?
Di sini sebagai alat bantu aja, ya alat bantu ketika kita memang lupa untuk pemrogramannya. Nah, di sini untuk membuat awal kan otomatis Anda pasti butuh start new project. Ya, start new project misalkan untuk latihan dasar. Dasar MIT. Nah, di sini tidak bisa Anda gunakan spasi, harus ada space ya. Berarti Anda bisa menggunakan tanda cross ya di sini. Kalau sudah, nah tinggal nunggu aja. Nah, ini tampilan utama ketika kita mau memprogram. Nah, ini kita sekarang menggunakan dua, continue with both session ya. Continue with multiple session. Nah, sehingga kita bisa buka di sini. Ya, di sini memang ada beberapa histori yang sudah saya kembangkan ya, terutama untuk Bluetooth ya. Bluetooth itu juga sudah lama ya. Ini tujuan saya untuk memberikan gambaran aja seperti apa sih penggunaan MIT, jika nanti tampilan di smartphone Anda itu lebih mudah ya, lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, di sini ini salah satu contoh. Kemudian yang perlu diperhatikan di samping ini teman-teman untuk komunikasinya bisa menggunakan MIT AI2 Companion sebagaimana yang sudah saya sampaikan. OAI AI 2 Companion ya itu. Nah, ini menggunakan QR code ya, menggunakan QR code jadi penggantinya dari USB. Tujuannya sama untuk memudahkan Anda ketika nyoba aplikasi itu untuk di compile atau dicoba di smartphone secara langsung. Nah, ini smartphone Anda harus diinstal ini MIT AI2 Companion. Nah, tujuannya yaitu tadi ya, pengganti kabel aja untuk USB untuk mentransfer aplikasi ya ataupun nyoba aplikasi. Nah, ini tampilan awalnya. Ini tampilan awal. Tampilan awal ketika kita ingin membuat aplikasi. Yang perlu diperhatikan untuk membuat aplikasi ini, teman-teman bisa gunakan layout di sini. Layout di sini ada horizontal arrangement, ada vertical arrangement. Ya, ini masing-masing ada penggunaan. Kalau horizontal nanti otomatis tab atau button ataupun teks itu akan berjalan secara horizontal. Kalau vertikal dia sifatnya dari atas ke bawah. Ya. Yang kita menggunakan horizontal arrangement di sini. Nah, teman-teman taruh ya. Nah, ini kenapa kita menggunakan layout ini? Karena smartphone itu ukuran LCD-nya berbeda-beda. Ada yang menggunakan tablet, mungkin antara tablet dengan smartphone pasti ukuran layarnya berbeda. Sehingga kita perlu horizontal arrangement supaya ketika aplikasi kita nanti ditampilkan di smartphone maupun di tablet itu posisinya di tengah ya di tengah, ya tidak terpotong. Ya, tujuannya itu. Kemudian untuk ini yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah sebentar ya, ini saya coba minimize saja dulu. Nah, di sini. Nah, peletakan ya. Jadi pertama tingginya. Nah, tingginya misalkan kita gunakan pixel, misalkan 60 pixel. 60 pixel. Ya, ini tingginya. Nanti untuk lebarnya kita gunakan fill parent aja. Fill parent. Ini untuk mengambil sisi dari kiri sampai kanan ya, secara all ya. Jadi nanti ketika tampil di tablet ataupun nanti tampil di di smartphone dengan ukuran LCD yang berbeda-beda itu masih utuh ya, nggak kepotong. Maksudnya seperti itu. Nah, kemudian misalnya kita mau nambahkan lagi di sini, kita tambahkan lagi sama. Kalau tergantung nanti kita mau pakai berapa ya. Ini saya sebagai contoh gunakan tingginya 60 pixel, lebarnya di sini saya menggunakan full parent. Nah, ini saya coba 3 tingginya sama, saya buat sama aja. Kemudian lebarnya saya buat full parent. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya yang perlu kita perhatikan ya, ini saya ambil contoh, saya gunakan Bluetooth ya sama clock di sini. Ini juga ada list speaker sama label.
Ya, nah di sini untuk media kita harus cari ya Bluetooth-nya posisi di mana. Nah, kita harus cari mungkin di ini clock-nya ya. Kita drag aja, kita tinggal drag, dan nanti dia akan jatuh di bawah. Ya sama Bluetooth connectivity. Ada Bluetooth client sama Bluetooth server. Kita gunakan Bluetooth client. Ya. Bluetooth client di sini. Ini kasusnya Bluetooth ya, karena nanti terintegrasi dengan hardware maksudnya. Nah, kemudian kita cari user interface di sini. Kita misalkan ambil speaker, ya, ambil speaker di sini, sama satu lagi label. Ya, saya gunakan label. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kita menggunakan horizontal arrangement ya, jadi kiri kanan. Posisinya urut dari kiri, berikutnya ada dua. Ya, misalkan ini mau saya taruh di tengah, berarti saya klik aja horizontal arrangement-nya. Ya, saya klik center, gak center. Otomatis dia posisi di tengah seperti ini. Ya. Nah, ini namanya teman-teman bisa ganti sesuai kebutuhan aja. Ya. Biar nggak terlalu panjang aja ya. Mungkin biar kelihatan. Nah, cuma 3 orang. Nah, kalau misalkan ini sudah ini sudah kita taruh, kemudian ada lagi yang kita butuhkan button untuk misalkan on off ya, atau mungkin kita ingin monitoring ya. Kalau kita ingin kontrol, terserah teman-teman bisa gunakan button di sini. Button drag aja di sini, ada 2 ini ya. Nah, nanti teman-teman tengahkannya nanti di sini center ya, sehingga dia posisi di tengah. Bedanya kalau Anda langsung taruh di bawah sini ya, nah ini susah. Anda taruh tengah, dia nggak mau, dia akan kembali. Itu maksud saya. Jadi kenapa kita butuh ini horizontal arrangement ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ya, jadi tujuannya itu. Kemudian misalkan Anda ingin monitor berapa sih suhunya, berapa kelembapannya, gitu ya. Kalau Anda menggunakan DHT11, nah Anda bisa menggunakan label ya. Ini label 2, label 3. Teman-teman bisa gunakan label di sini. 1, label 2. Sama bisa ditaruh di posisinya bisa ditaruh di tengah di sini. Center. Nah, ini center. Tidak terlalu cepat ya penyampaian saya ya. Tidak terlalu cepat ya. Enggak ya, dengar ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah tentukan semuanya, nah, nanti kita kembali ke pemrograman. Kita tinggal lari aja ke pemrograman. Pemrogramannya itu di sini. Ini pemrogramannya. Jadi ke bloknya ya, ke bloknya. Desain sama blok. Desain sama blok. Nah, ketika kita sebelum masuk ke pemrograman, ya, misal teman-teman ingin nyoba tampilan seperti ini di smartphone seperti apa, nah teman-teman tinggal klik connect aja, ya, kemudian nanti teman-teman tinggal aktifkan MIT AI2 Companion-nya ya, AI2 Companion. Jadi, nah ini kelihatan ya, jadi di sini ada AI2 Companion, teman-teman klik aja di sini, itu AI2 Companion, ya, seperti ini. Kan? Oke. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada teman-teman bisa menggunakan karakter ya. Karakter kalau saya lihat di sini. Nah, di sini ini bisa teman-teman menggunakan kode. Jadi masukkan kodenya atau langsung aja scan QR code. Ya, scan QR code. Nah, jadi kalau tadi di sini AI2 Companion, nah teman-teman dari sini sama, teman-teman klik aja scan QR code. Jadi kalau di tampilan di LCD sudah aja muncul QR code-nya, teman-teman tinggal klik aja scan QR code. Lalu teman-teman scan aja QR code-nya, ya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan kondisi seperti ini itu upayakan jangan terlalu banyak bergerak ya,
karena dia proses transfer ya, transfer data, transfer pemindahan ya informasi. Ya, jadi banyaknya gerakan yang terjadi itu akan berdampak pada proses dia untuk memindahkan aplikasi itu ke smartphone Anda ya. Jadi kegagalannya itu tinggi ya, kegagalannya itu tinggi. Jadi saran saya kalau sudah QR code seperti ini udah diamkan aja, tangan Anda nggak usah gerak-gerak, upayakan stabil ya. Jadi sampai muncul proses ini proses transfer, memindahkan aplikasi dari MIT AI 2.0 dari dari web MIT ke smartphone, sehingga nanti muncul tampilannya seperti ini ya, muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi dengan sisa layar yang masih banyak di sini ya, masih sisa layar masih banyak. Nah, jadi di speaker, jadi tampilan ini nanti seperti ini. Ini tanpa perlu menginstal ya. Jadi ini proses kalau saya menggunakan Connect ini saya tidak menginstal. Saya tidak menginstal aplikasi. Jadi APK-nya, aplikasi Android dan APK-nya ini tidak perlu saya install. Cukup sifatnya trial karena untuk uji coba aja. Ya, seperti itu ya. Ada gambaran ya, ada gambaran. Beda kalau saya menggunakan build ya. Build pun sama, dia memunculkan QR code di sini. Tapi sifatnya build ini mengirimkan .apk. Jadi kalau Anda menggunakan build, otomatis APK Anda kan terinstal di sini. Dampaknya Anda akan melakukan instalasi, sehingga memori Anda lama-kelamaan akan berkurang. Ini maksud saya. Ya, jadi karena apa? Karena itu tadi proses instalasi. Ya, proses instalasi. Ya, saya menyarankan sih untuk uji coba mendingan Anda gunakan Connect. Ya, gunakan Connect. Jangan gunakan build dulu. Kalau sudah fix, sudah program dan tampilannya sudah fix, silakan Anda gunakan ini build ini. Ya, ini proses ya. Jadi nanti dampaknya kan pada proses instalasi memori yang ada di smartphone Anda. Itu aja sih bedanya untuk Connect sama build. Nah, ini saya nggak melakukan ini ya karena nanti otomatis aplikasi akan isi memori HP saya, sehingga 10 kali saya nyoba memori lama-lama ya tinggal ngalikan aja, memori di HP otomatis akan berkurang terus kan gitu. Jadi mendingan yang sudah fix aja kita install di HP. Untuk uji coba mendingan jangan dulu. Ya, itu bedanya untuk penggunaan build ini tadi ya. Oke, ini untuk tampilan kasar ya. Untuk desain push buttonnya teman-teman bisa manfaatkan ini. Ini kan ada image ya. Image ini misalkan saya ada beberapa image. Saya taruh aja dia di picture. Teman-teman bisa download ya, nanti untuk ini sebenarnya bisa ambil di sini, ini upload file ya, ini sederhana, ini ambil aja seperti ini. Nah, setelah tanda panah push button on off ya, ini sudah contoh ya, sudah contoh aja. Oke, saya ambil. Nah, seperti ini. Nah, tinggal teman-teman nanti atur aja, karena seperti ini ya, kalau teksnya saya kurangi otomatis tampilan kan seperti ini ya. Nanti untuk ukuran image ini bisa atur di sini ya. Jadi teman-teman nggak perlu menggunakan Photoshop untuk ngedit. Misalkan teman-teman buat ini kan 60 per 60 ya, 60 pixel, ini buat 50. Nanti tingginya 50, lebarnya 50. Oke, seperti ini ya. Ya, ini pun sama, teman-teman klik aja, nanti tinggal ganti aja image-nya, tinggal pindah ya, ambil image yang mana ini mau ini untuk memberikan gambaran ya. Jadi ini kan juga bisa hilangkan teksnya, jadi kesannya nanti seperti ini, kesannya nanti seperti ini ya. Ukurannya disamakan 50-50
50 juga 50. Ya, seperti ini. Ya. Ini sudah proses rekam ya, sudah proses rekam juga ini ya. Oh ya, sudah ya. Ini proses rekam ya. Oke, saya cek. Oke. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, nah teman-teman nanti di speaker ya, misalkan di sini mau ganti Bluetooth, ya silakan teman-teman mau ganti ambil dari Bluetooth ya silakan. Karena nanti ini untuk tombol Bluetooth koneksi aja sih, koneksi untuk Bluetooth aja. Oke, oke. Nah ini lalu ya ini sama saya buat 50 ini 50. Oke, setelah itu kita masuk ke pemrograman. Nah, untuk pemrogramannya nanti teman-teman ini terserah ya, mau menampilkan Anda monitoring berapa sih suhunya, berapa apa namanya kelembapannya gitu ya. Kelembapan mungkin terkait kasur ini kelembapannya seperti apa, layak sudah diganti apa enggak, ya apa terlalu panas dan sebagainya. Pemrograman Anda masuk blok, ya masuk blok sama. Terus terang saya agak lupa ya, jadi ini tadi juga saya tidak ada dari teman-teman. Nah, jadi untuk pemrograman yang perlu diperhatikan yang pertama itu yang paling penting ya, yang paling penting itu ini clock-nya, ya clock-nya, pemrograman clock-nya. Ya, yang pertama. Kalau untuk yang ini kan ketika kita ini untuk koneksi Bluetooth-nya, ini sama ini itu untuk koneksi Bluetooth. Ya, ini sama ini untuk koneksi Bluetooth. Ya, untuk koneksi Bluetooth. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini untuk button 1, button 2. Ya. Button 1 sama button 2. Ya. Oke, saya mulai. Jadi yang pertama itu clock dulu saya aktifkan. When clock 1 udah timer ya, maka di sini teman-teman bisa cari di sini. Clocknya Anda klik. Nah, clocknya Anda klik. Klik aja clocknya. Kan kita mau ngoding di clocknya ya. Ambil drag ya. When clock 1 udah timer. Maka apa yang mau kita lakukan jika clock ini kita manfaatkan? Ya, ini kita ambil logika if then ya, if then. Jika Bluetooth-nya ini terkoneksi, ya maka yang harus kita set pertama adalah informasi koneksi bahwa Bluetooth ini terkoneksi. Berarti teksnya kita rubah, warnanya kita rubah, gitu ya. Nah itu apa namanya informasi sederhananya. Kemudian apa namanya label 2 kita kirimi informasi, kita kirimi apa teks. Label 3 juga sama, kita kirimi teks. Sekarang dulu kita ambil if then ya. Jadi if then nanti di sini. Nah berarti teman-teman tinggal ambil logika if then itu ada di sini logic. Oh sorry kalau nggak logic, variabel mungkin ya, dikontrol. Nah ini dikontrol ya, kontrol if then. Teman-teman cek aja di sini. Ya. Nah, jadi ketika programmer 1 ini aktif, maka yang kita lakukan adalah di sini. Bluetooth client 1 is connected. Bluetooth client 1. Berarti teman-teman ambil di sini Bluetooth ya. Bluetooth nanti teman-teman pilih. Ini saya naikkan. Ya, Bluetooth client 1 ya. Tinggal cari ya seperti ini ya. Ini puzzle-nya seperti ini. Teman-teman tinggal cari aja. Bluetooth warnanya seperti ini. Bluetooth client 1 is connected. Bluetooth yang 1 disconnected. Atau ini ada drag ya di sini. Ini ada ganti aja. Cari disconnected. Ya, gitu ya. Jadi susah Pak nyarinya. Udah ambil aja terserah ya. Terus nanti Anda pilih. Ini Anda klik. Nah, klik aja pilih yang disconnected. Anda drag di sini. Nah, ini ya. If Bluetooth yang 1 is connected. Gitu ya. Nah, kalau sudah
Maka apa yang kita lakukan? Label 1 kita set sebagai informasi connect. Set label 1 is tag label 1. Label 1 itu apa label 1 itu? Label 1 itu ini. Label 1 itu ini. Nah, ini label 1 itu informasi Bluetooth. Ya, informasi Bluetooth. Nanti sama IoT juga sama kok karakternya. Nah, berarti label 1 kita klik aja ya. Set label 1, set label 1. Nah, yang ini yang sesuai ya. Set label 1, set label 1 dot text ya sama. Set label 1 dot text to connected. Set label 1. Ya, set label 1 dot text. Nah, ini kami bisa ambil connected. Connected itu teks ya, teksnya. Nah, drag aja. Berarti nanti kata-kata label 1 akan berubah menjadi connect. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya warnanya yang kita rubah ya. Kemudian oke, seperti itu. Berikutnya kita ambil apa namanya? Kita duplicate aja ya, duplicate di sini. Nah, kita taruh seperti ini. Ya, label 1 dot text ya, label 1 ini teman-teman bisa misalkan text color gitu ya. Teman-teman kalau membuang ini itu ini ada seperti itu. Nah, untuk color silakan Anda gunakan apa ya, seperti ini. Ya, color. Kemudian duplicate lagi ya, duplicate taruh aja di sini ya, duplicate ya. Cuman kasusnya bukan ini lagi. Cuman kasusnya kan di sini kita call ya, call Bluetooth Gen 1 save the text ya. Nah, ini ngambilnya di mana? Ini ngambilnya ya, di sini. Nah, ini teman-teman ambil di sini. Ya, ini ya. Nah, taruh di sini, drag. Ya. Ini sorry, ini bukan teks. Ini kita ambil label 3 label 2 teks, label 2 teks. Nah, untuk ini label 2 kita ambil ruangan. Sorry. Ini sebentar. Set label 2 ya. Sebentar, label 2. Oke. Label 2 nanti sifatnya pengiriman informasi ya, pengiriman nilai. Berapa sih suhunya, berapa sih kelembapannya. Nah, berarti untuk kasus ini kita label ini, label 2 itu ini kelembapan label 3 ya. Jadi label 2 sama label 3. Nanti di sini teman-teman tinggal pilih aja bukan tag color tapi teks ya, ini juga sama. Nah, kita hubungkan seperti ini. Nah, kalau sudah call Bluetooth kalian 1 wait available to receive. Call Bluetooth kalian 1, call Bluetooth kalian 1. Itu di sini. Ngambilnya di sini. Ya, call Bluetooth kalian 1. Nah, ini get available to receive. Get available to receive. Nah, ini teman-teman cek di sini. Ya, seperti ini ya. Kenapa? Karena kita mau mengirimkan nilai suhu ruangan itu berapa, kelembapannya itu berapa. Ya, maksud saya. Pada teks ketiga, pada label ketiga. Label ketiga berarti Anda ganti aja di sini. Jadi kan label 1 ya, saya duplicate. Ini label 2, sorry label 2. Label 2 nanti ini kan ini suhu, label 3 kan kelembapan. Ya. Ini label 2 suhu. Label 3-nya saya duplicate aja di sini. Biar saya nggak nyari-nyari lagi, taruh bawahnya. Cuman ini diganti label 3. Ya.
Nah, ini level 1. Level 1 nanti untuk informasi aja, connect, disconnect kita aja. Bluetooth-nya. Ya, IoT-nya pun sama, teman-teman bisa menyiasati seperti itu. Ya. Kemudian kalau sudah ini jika terkoneksi, jika tidak, if then sama. Ya, tapi di sini ada is connected ya. Jadi is connected, tapi not ini ada not-nya. Ini masih sama. Jadi prinsipnya gini. Ini aja Anda duplicate ya, taruh bawahnya ya seperti ini. Yang enggak dipakai hilangkan. Ini hilang. Del. Ini klik del pada keyboard ya. Oke. Nah, cuman ketambahan not-nya di mana logic. Nah, inilah ada not. Anda drag taruh di sini. Nah, if not Bluetooth client 1 is connected, gitu ya. Nah, ini jika tak terkoneksi. Jika tidak terkoneksi maka ya di sini kasih keterangan aja sama, not connected. Ya, not connected. Jadi level 1 itu nanti akan muncul informasi bahwa Bluetooth ini tidak terkoneksi dan warnanya akan berubah menjadi merah. Maksud saya. Ya, tinggal klik aja warna merah. Ya, jika ini terkoneksi, ini jika tidak terkoneksi. Nah, cuman ketambahan itu aja. Ini untuk yang clock-nya. Ya, ini untuk yang clock-nya. Kemudian berikutnya, nah ini ketika tombol koneksi itu kita tekan, berarti ini kita tekan when list speaker 1 before fixing sama after ya. Jadi kita klik aja button list speaker when before sama after ya. Before after ya. Hanya ya nanti teman-teman bisa nyoba efeknya before ini nanti before saya itu after ya. Karena di sini banyak ada yang touchdown ya dan sebagainya, tergantung kebutuhan Anda nanti untuk apa ya, sebagai push button atau apa ya, seperti itu ya. Nah, when list speaker 1 before fixing, jadi sebelum dia ditekan, kita set list speaker ini untuk membaca elemen Bluetooth yang terbaca di HC05. Bluetooth kan HC05, ada HC06 juga. Yang terbaca itu yang telah dipancarkan oleh modul HC05. Ya, itu HC05-nya aktif atau enggak. Nah, nanti smartphone Anda kan baca, oh ini lagi dipancarkan. Caranya pemrograman supaya dia bisa bekerja seperti itu, mencari mana pancarannya, programnya seperti ini. Jadi kita set list speaker 1 .element ya, .element ya. Jadi Bluetooth-nya 1 .address name. Nah, kita ambil .element. Nah, di sini ya. Set list speaker 1 .element ya. Set list speaker 1 itu Bluetooth client 1. Itu Bluetooth client 1. Kita cari puzzle Bluetooth-nya. Ya. Itu Bluetooth client 1. Itu Bluetooth client 1 address name ya, address name. Terserah, kita ambil yang ini aja. Ambil ini. Cuman di sini kita pilih address name. Nah, itu maksud saya. Drag. Ya, baru kita pasang di sini. Nanti kalau programnya cocok itu dia akan match gitu loh ya. Tapi kalau program Anda itu nggak sesuai, if ini maka ini gitu ya, ada kata yang nggak sesuai, maka otomatis nggak akan cocok dia. Ya, dia akan lepas gitu loh puzzle-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita set, ya, di situ kita berikan informasi. Oh, tidak terkoneksi. Before ya, before set list speaker 1.text, set list speaker 1.text. Set list speaker 1 kita duplicate aja. Cuman ini kita hilangkan. Kita hilangkan di sini. Ya, kita ambil teks apa ini aja, duplicate ya, biar nggak nyari ya. Caranya gitu ya, Anda nggak nyari-nyari. Not connected. Cuman ini teks. Not
connected. Ini seharusnya ya sebelum ya not connected. Kalau sudah seharusnya ini connected ini seharusnya. Sel lebih ke satu selection call Bluetooth line 1 connected. Ya, jadi ini sama. Ya, cuman ini elemen ini kita seleksi. Jadi kalau sudah ditekan, ya tombol Bluetooth-nya ini sudah ditekan. Tadi jadi gini. Kalau ini belum tak tekan, dia kasusnya ini. Dia pemrogramannya ini. Tapi kalau tombol ini sudah saya tekan, ya Bluetooth-nya ini sudah saya tekan, maka nanti programnya nanti itu akan di sini. Ya, programnya itu akan di sini. Ya, sehingga di sini set di speaker 1 dot selection ya, selection berarti biar nggak nyari kita duplicate aja di sini, kita taruh di sini. Ya, cuman di sini kita delete, ya ini kita pilih yang selection. Oke, ya. Kemudian kita cari call Bluetooth connect address-nya ya, alamat ya. Itu nyarinya di mana? Bluetooth di sini. Ya. Jadi kita cari address. Nah ini, ya sudah benar ya. Connected address, call connected address. Nih, kita terkaca di sini. Ya, setelah itu kita ambil di speaker 1 dot selection. Di speaker 1 dot selection. Di speaker 1 ambil aja ini selection. Nah, oke. Jadi tujuannya di sini ketika kita sudah nekan, maka smartphone kita itu akan mencari Bluetooth apa yang ada di situ. Ya, yang kebaca. Misalkan ada 2HC05, ya otomatis dua-duanya kan dikenali 2HC05 itu. Kenapa? Kita mau koneksi dulu sama hardware itu. Kalau sudah kita koneksi, baru kita merintah hardware itu dari smartphone kita. Saya mau merintah nyala. Udah kirim aja huruf A di sini aplikasi. Nanti di Arduino IDE-nya buat logika A. Jika A, maka kasih logika high pada pin itu, gitu maksud saya. Ya. Ini intinya tahap koneksi Bluetooth ini sudah terkoneksi 1, 2 sama ini clock-nya. Ya, jadi ini berhubungan ini antara ini sama ini berhubungan. Ya, berhubungan. Berikutnya not connected ini seharusnya ini connected ya, connected kalau misalkan dia sudah terhubung itu, ini saya salah ketik aja, duplicate saya taruh di sini, nanti ininya saya hilangkan. Oh ya, masih tetap nanti connectednya tergantung ini, connectednya nanti dikontrol di sini, ya, connectednya nanti tergantung ini, ya, ini sudah apa namanya kalau sudah. Berikutnya ini, ketika kita mau nyalakan lampu, ketika kita mau nyalakan servo supaya kayak push button lah, ini anggap aja ini servo. Oh, push buttonnya untuk mengaktifkan servo Anda, itu ya. Kalau kemarin Anda pakai push button hardware, nah ini push buttonnya ini pakai tombol. Tombolnya mana? Ya ini, nanti tombolnya nanti ini. Tombolnya nanti ini, push button ini, push button ini. Ini push button 1, push button 2. Programnya seperti apa? Programnya seperti ini. When button 1 touchdown, ya, jadi kita cari aja di sini. Ya. Touchdown, ya, ini touchdown, ya, touchdown. Oke, kita ambil aja. Call, ya, jadi call Bluetooth kita kirim huruf F lah, intinya gitu. Kalau ini kita tekan, kita kirim huruf F. Nanti Arduino mendefinisikan F itu apa sih? Oh, logika high. Kita kirim huruf G. G itu apa sih? Oh, G itu logika low. Itu maksud saya. Ya, when button 1 touchdown, ya do. Ya, maka ya apa? Call Bluetooth 1 send text.
Bluetooth berarti Anda fokus di Bluetooth, cari aja di Bluetooth. Call, send text ya. Teks, kita ingin ngirim teks aja. Call, send byte list. Nah, ini kita drag aja di sini. Ya, apa yang mau kita kirim? Ya, huruf F kita aja, huruf B, huruf P, terserah. Intinya nanti ini akan sinkron dengan Arduino Anda. Ya, misalkan ini saya kasih huruf F besar, gitu ya. Setelah itu warnanya tak rubah, backgroundnya menjadi warna kuning. Ada buttonnya tak rubah, ya. Saya set ini set color background color, ya. Set button 1, ya, warna kuning. Kuning itu sama ya, di color Anda cari di color. Sekarang sebagai tanda aja. Ya, D. Seperti ini ya. Dan nah, kalau sudah Anda double klik aja, duplicate. Duplicate itu Pak, kok duplicate kan sama? Iya, tinggal ini aja diganti. Buttonnya Anda ganti button 2, terus F-nya Anda ganti G. Ya. Warnanya button 2 saya ganti misalkan seperti ini. Ya, jadi ini sama button 2. Kalau ini button 1, ini button 2, button 2. Nah, ini sudah ya, otomatis programnya ini sudah. Ya, jadi pemrogramannya seperti ini, sederhana. Ini untuk apa? Nah, ini tidak usah diperhatikan ya. Ini cuman dulu untuk coba-coba aja. Ya, enggak. Intinya 2 ini, 1, 2, 3, 4, 5 pemrograman. Ya, baru nanti di Arduino IDE-nya, ya, di sini Anda set, ya, jika datanya itu adalah F, ya maka digital write, pin digital, ya, terutama untuk left, saya kasih nyala high. Ini untuk nyalakan lampu, nah, seperti itu, ya. Intinya di sini kok, intinya di sini. Nah, kalau ini kan hanya untuk informasi aja. Saya mau nampilkan di serial monitor, Pak. Informasinya apa sih kan? Ini nggak terkoneksi ya, karena hardware saya nggak saya siapkan ya. Jadi perlu hardware. Kemudian jika yang dikirim oleh MIT App Inventor oleh smartphone kita tadi itu adalah huruf G, maka pin ini harus kemasukan logika loop. Maksud saya. Paham ya? Jadi sederhananya cuma di situ. Jadi Arduino atau Android MIT App Inventor itu hanya sebagai media untuk ngirim informasi aja. Perintahnya tetap di hardware. Jadi Arduino IDE Anda ini itu juga harus sudah disesuaikan. Ya. Jadi di sini LED ini pin 13. Ya, LED ini pin 13. Pin 13 itu ada on sama off. Nah, intinya ada LED-nya lah, ada LED-nya. Saya mau nyalakan LED itu, mau matikan LED itu, tapi menggunakan smartphone, itu maksud saya. Sehingga pin 13 ini saya nyalakan jika saya ngirim huruf F dari MIT App Inventor dari sini. Dan saya akan mematikan jika saya ngirim di sini itu huruf G. Tapi jika di sini Anda menggunakan F sama G, terus di Arduino IDE Anda menggunakan A sama B, nggak akan nyambung, nggak akan match gitu loh. Di Arduino itu hanya siap menerima bekerja itu hanya huruf A sama huruf F sama G, ya, itu aja. Jadi MIT App Inventor aplikasi Android Anda itu harus menyesuaikan, baru itu connect. Paham ya? Ada gambaran ya? Ya. Nah seperti itu. Nanti sama baru nanti Anda pakai AI, gini ya. AI baru Anda aktifkan aplikasi Android Anda. Ya. Nah, di sini MIT AI 2 Companion-nya Anda aktifkan, sudah continue, QR code-nya Anda aktifkan seperti ini. Cuman pesan saya, ketika Anda menggunakan IoT ataupun Bluetooth, ya tetap jangan melakukan gerakan tangan ketika proses transfer data. Upayakan tangan Anda itu benar-benar diam, stabil gini. Sampai tampilan connect ini itu berubah seperti ini. Berubah seperti ini juga sama, jangan bergerak tangan Anda. Anda harus menyelesaikan sampai sekian persen. Karena gerakan Anda itu akan mempengaruhi itu tadi, koneksi Anda.
Nah, ini tangan saya gerak-gerak ya, jadinya tampilan saya di smartphone kan terputus ya, maksud saya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya sama, kalau dari HP Anda pun bisa ya. Ya, bisa ya di situ ya. Muncul ya. Oh iya. Oke. Ya, siap. Ya, jadi apa namanya, intinya untuk koneksinya sudah oke ya. Tinggal nanti di Arduino IDE. Intinya biasanya gantian ya. Kalau connected ini gantian. Kalau misalkan punyanya Mas Zaya ini aktif, saya apa namanya mau mindah itu biasanya susah. Jadi harus dikeluarkan dulu dari HP-nya Mas Zaya. Baru kalau saya menggunakan ini baru bisa nanti. Kalau langsung dua itu biasanya mesti sering gagal nanti satunya. Memang satunya sudah berhasil, Pak. Saya sudah bisa nyalakan matikan. Yang lain mau nyoba, Anda belum mengeluarkan, kok sampai berjam-jam ya teman Anda nggak akan bisa nyoba. Karena Anda belum logout, belum keluar lah. Aplikasinya belum dikeluarkan. Itu ya. Kemudian untuk apa namanya untuk ini sudah lagi tadi ya. Android Bluetooth. Nah, ini untuk Bluetooth seperti ini ya. Kalau Bluetooth itu ada apa namanya apa ini TXRX, TXRX ya. Jadi kalau ini Anda pakai TX ya Anda hubungkan ke RX. Kalau di sini itu apa namanya RX, Anda pakai yang TX untuk Bluetooth-nya. Nah, bersilang gitu loh, silang ya. Kalau di Bluetooth-nya TX, nanti di Arduino-nya itu RX. Kalau di Bluetooth-nya itu RX, di Arduino-nya ini harus TX. Ya, silang ya, silang. Kabelnya ini loh. Kabelnya ini lah silang. Pak, apakah perlu ini? Nggak perlu ini, nggak masalah. Tetap bisa, kalau nggak perlu resistor, nggak ada masalah. Ya, kemudian ada VCC sama ground ya. VCC sama VCC-nya Anda sesuaikan. Ya, VCC Bluetooth itu sekitar 3,5 apa 5 gitu. Nggak salah 5 insya Allah. Saya lupa ya, coba cek lagi. 5 ya, insya Allah 5 sama ground-nya. Sudah sederhana seperti itu. Nanti ESP8266 kan juga sama kasusnya. Not MCU ya sudah nggak perlu ini sudah include di sini not MCU itu. Ya. Nah, itu apa namanya secara teknis ya untuk Bluetooth. Jadi programnya sudah saya siapkan juga. Nah, ini ya. Silakan Anda manfaatkan Arduino-nya seperti ini. Nanti tinggal Anda coba aja. Ya, ini sudah saya inisialisasi ya. Kemudian saya pakai serial ini sebagai informasi aja. Oh ya, nyala di serial monitor itu loh. Ya, nyala, mati. Ya, ada gambaran ya. Ada gambaran ya. Jadi jika datanya F, maka kasih logika high. L jika tidak, datanya G. Kasih logika low. Jadi untuk 2 push button aja. Ya. Pak, untuk apa namanya monitoring gimana? Saya kan mau juga ngecek apa namanya suhunya berapa, kelembabannya berapa. Nanti ada lagi next section gitu ya pemrogramannya. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Cukup jelas? Ya, Pak. Gimana? Sudah jelas? Dengeran nggak? Mau tanya Pak, fungsi untuk clock itu buat apa ya? Clock. Oh ya, clock itu gini. Ya, jadi clock itu kan dia kan nyala terus kan, tiap detik. Jadi dia itu akan berjalan terus. Timer ini akan berjalan terus. Karena apa? Apa namanya? Smartphone Anda ini butuh upgrade terus, nge-refresh terus gitu loh, nge-refresh terus. Ketika Bluetooth ini memancarkan apa namanya sinyal bahwa saya on lagian, ya apa namanya Bluetooth itu apa? Bluetooth HC05 itu lagi on, dia memancarkan, maka nanti di smartphone Anda ya, kita akan baca, itu fungsi timer. Ketika nggak ada timer, dia kan hanya sekali aja bacanya. Nah, terus untuk pembacaan berikutnya, gitu loh. Terus kayak Anda menggunakan ultrasound ya, ultrasound alat apa namanya sensor pengukur jarak gitu ya. Dia kan transmitter sama receiver. Nah, dia ngirim sama nerima itu kan harus berkali-kali kan.
berapa mili detik itu, bukan itu kan detik lagi, berapa mili kan, supaya ketika itu digeser itu kan dia tetap dapat data baru, geser lagi sih baca data baru. Data lama kan nggak kebaca kan, karena data baru kita kan mungkin kita mendekatkan dengan tembok, menjauhkan, sehingga kita butuh tahu ini jalannya sekian senti, ini jalan sekian senti. Sama ketika ini clock timer di sini yaitu tadi, terus apa namanya dia memaksa smartphone Anda itu untuk terus merefresh sehingga informasi yang masuk itu bisa dapat data terbaru. Nah, nanti apa? Kalau ada 2H05, bisa jadi HP Anda akan baca dua-duanya gitu. Tidak hanya pakai data lama, tapi data terbaru terus ada. Gitu. Ada lagi yang tanyakan? Untuk ini yang diterima itu kan unsigned byte. Itu kalau kami pakai di HT11 itu pakainya byte juga. Ya, jadi DHT11 pun sama nanti. Ya, DHT11 pun sama. Apa namanya? DHT11 itu kan nanti Anda kan sudah nggak perlu program karena sudah ada library. Ya, kayak apa namanya ultrasound itu harus ditambahkan ini dibagi ini kalikan ini. DHT kan nggak perlu, Anda tinggal perintahkan panggil aja rumusnya gitu ya. Nanti kan otomatis kebaca kan. Ya sudah nanti kita sediakan aja dia di level 2 sama level 3. Dia akan baca byte dari apa namanya dari sini, dari apa namanya dari Bluetooth-nya. Cuman kekurangan di sini itu nanti di sini Arduino. Anda harus nyiapkan. Ini programnya kurang loh. Ini hanya cuman untuk kontrol. Program untuk mengirimkan informasi DHT ini belum. Paham ya? Jelas ya? Jadi contoh saya ini terbatas pada kontrol, tapi di sini sudah tak kasih apa namanya untuk pembacaan itu tadi berapa sih suhunya, berapa kelembapannya, tinggal di Arduino-nya. Jadi saya belum buka file saya lagi, itu ada. Ya, jadi nanti tinggal ditambahkan karena di sini library DHT pun juga harus dimasukkan. Nanti di sini pun harus ada inisialisasi dipanggil, habis itu dikirim ke dikirim ke ini Android-nya kan, disiapkan. Jadi sifatnya ini tuh untuk menerima perintah, jadi kontrol. Monitoring berarti hardware ini harus memberikan informasi ke smartphone. Maka Anda hanya 100 membaca, bacanya ya tadi lewat Bluetooth. Ada lagi yang tanyakan? Jelas? Speaker itu berapa ya? Gimana? Speaker. Suaranya kurang jelas. Coba salah satu. Gimana? Apa yang tanyakan? Speaker, Pak. Oh, speaker. Speaker itu untuk Bluetooth. Untuk Bluetooth ya. Untuk tombol koneksi Bluetooth. Ini speaker itu tombol koneksi Bluetooth. Jadi misalkan ini. Jadi nggak kelihatan ya. Jadi gini, speaker itu sama seperti button. Yes, intinya sama seperti button. Cuma saya menggunakan speaker gitu. Ya. Penggunaannya sama kayak button lah. Jadi kalau misalkan ini jelas. Ini jelas ya. Kalau ini saya tekan. Nah, dia nanti muncul gini. Ini tuh nanti H05 muncul di sini H05. Jadi di sini tuh ada 001D, DDX4. Nah, ini berarti HP saya ini sudah terkoneksi sama audio yang ada di mobil saya. Ya, sehingga ketika saya mau telepon itu saya nggak perlu pakai ini. Nanti di mobil itu otomatis sudah memancarkan karena ada komunikasi Bluetooth antara smartphone dengan audio yang ada di mobil. Nah, ini dibaca sama dia. Dengan program itu tadi, itu dia sampai membaca apapun Bluetooth yang ada di sekitarnya. Itu makanya lead speaker itu tak buat untuk ini aja, sama kayak button. Ada lagi? Tanyakan? Jelas ya? Oke, jelas ya?
Oke, nanti untuk apa namanya, untuk programnya saya coba kirim ya. Apa tadi? File JPEG ya. File JPEG. Ya, sama sudah saya kirim ke Tasya ya. Nanti bisa dicek. Kalau Anda mau nyoba ya, itu untuk yang Bluetooth ya. Untuk yang lain masih belum saya berikan lah, belum sempat. Oke, ada lagi? Cukup ya. Saya rasa itu setidaknya Anda bisa nyoba dulu aplikasi Android-nya, ya ada gambaran, tampilan nanti yang bagus bagaimana. Jadi tinggal cari browsing-browsing lah. Oke, kalau misalkan itu sudah, saya nggak ada pertanyaan lagi ya, saya akhiri ya. Gitu ya, saya akhiri ya. Oke, saya rasa itu nanti saya minta bantuan untuk hari ini rekamannya coba saya stop dulu. Rekamannya coba saya stop dulu.